Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Gimana di sini kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Ya, syukur alhamdulillah hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Tidak apa-apa ya. Semoga kita masih tetap semangat menjalani proses belajar mengajar ini. Sebelum mulai pelajaran, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin berdoa hari ini? Sebelum kita melakukan pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran ini diberi manfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bagus sudah memimpin temannya untuk berdoa. Tadi pagi sampai siang ini Bu Dini sudah mengecek ya untuk Google Form yang sudah Bu Dini bagi tadi pagi sudah diisi semua. Sekarang Bu Dini akan mengecek untuk Google Form-nya apakah kalian sudah masuk dalam meet ini. Oke, absen pertama Abdul Salam Hadir. absen terakhir Stefan Dio. Hadir, Bu. Stefan, lain kali dirinya ya namanya. Oh, iya, Bu. Enak kalau memulai, ya. Ya, Bu, maaf, Bu. Oke, kalau gitu Bu Dini lanjutkan untuk materi hari ini. Sebelumnya masih ingat apa enggak materi kemarin yang sudah kita pelajari? Masih, Bu. Apa materinya? Tentang apa? Dokter. Nirmana. Oke, tentang nirmana. Itu kalian membuat nirmana 2 dimensi dan nirmana 3 dimensi. Ya, hari ini kita akan memulai materi baru, ya, yaitu adalah tentang gambar dan teks berbasis bitmap. Sebelumnya, Bu Dini akan menerangkan dulu materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Tunggu sebentar ya, Bu Dini start dulu, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, sudah terlihat full belum? Belum. Seperti Belum, ini? belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Ini? Nah, Sudah. ya. Tidak. Sudah terlihat ya? Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bu Dini tanya dulu. Ini pada semangat atau pada lesu semua? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, semangat. Sebentar. Tidak kelihatan ini di layarnya. Coba lihat dulu. Mana yang semangat? Oh iya, semangat. Biar tambah semangat, Bu Dini kasih motivasi nih. Ya. Kalian pernah dengar cerita 4 lilin impian nggak sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Belum pernah cerita guru-guru yang lain? Belum. Belum. Nih ceritanya, Bu Dini punya 4 lilin impian ya. Yang 3 padam, tinggal 1 lilin impian yang belum padam. Nah, lilin impian ini bisa menyurut ke 3 lilin yang lainnya. Nah, bagaimana cara lilin ini bisa menyala 1 lilin impian ini? Dengan cara semangat belajar. Dengan semangat belajar, lilin impian ini bisa menyala. Dan 1 lilin ini bisa menyurut ke 3 lilin impian yang lain. Jadi intinya, dengan semangat belajar, kamu akan bisa mewujudkan cita-cita kalian, ya. Walaupun cuma 1 impianmu yang bisa tercapai, insya Allah dengan semangat belajar, maka keempat-empatnya atau semua impianmu dapat tercapai. Ya, jadi intinya kalian harus tetap semangat, walaupun dengan keadaan pandemi seperti ini, kita harus rajin-rajin belajar, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan belajar dengan baik. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Ini lanjutkan untuk meng-share materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, di mata pelajaran desain grafis percetakan ini kita akan belajar tentang teks, gambar, dan sketsa. Materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama adalah tipografi, jenis gambar, dan sketsa. Untuk kajian yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kemudian menggabungkan gambar dan teks berbasis bitmap.
Tujuannya apa materi yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, supaya kalian dapat menggabungkan dan menelaah gambar dan teks berbasis bitmap. Yang kedua, supaya kalian bisa membuat sebuah produk dari hasil penggabungan gambar dan teks berbasis bitmap itu sendiri. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang akan Budi jelaskan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti Budi lanjut ya. Ya. Tadi pagi melalui grup WA, Budi sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang hadir hari ini adalah kelompok 1, berjumlah 10 orang, ya. Ya. Kalian sudah siap untuk presentasi sebelumnya? Siap. Presentasi. Oke, Bu Dini akan mereview lagi apa yang sudah Bu Dini sampaikan melalui grup WA tadi pagi ya. Yang pertama, Bu Dini akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk pembelajaran kita hari ini. Izinkan Bu Dini untuk start e-learning ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, ini adalah e-learning yang sudah kalian buka tadi pagi. Ada yang belum buka e-learning? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Sudah buka. Sudah. Oke, ini adalah materi pembelajaran kita ya. Tadi pagi Bu Dini sudah jelaskan kalian untuk mempelajari materi pembelajaran bab 2 ini ya. Ini kalian bisa mengunduh materinya di Google Form atau Bu Dini sudah menuliskan di blog yang sudah Bu Dini buat. Jika kalian tidak bisa mengunduh, kalian bisa masuk ke dalam blog yang sudah Bu Dini buat. Coba Bu Dini pengen tahu ada yang sudah masuk blog apa belum? Kita cek bersama-sama. Oke, ini materinya. Saya cek dulu di komentar ada yang komen enggak? Oh ya, sudah ada. Berarti kalian sudah baca ya blognya Bu Dini? Oke, Ya. terima kasih. Yang sudah komen di blognya Bu Dini, terima kasih. Bu Dini sampaikan. Kemudian lanjut lagi, Bu Dini ke e-learning ya. Ya, Bu. Oke, dari materi yang sudah Bu Dini ajarkan atau Bu Dini sudah sampaikan tadi pagi, ini ya materinya. Kemudian Bu Dini sudah membuat sebuah pertanyaan menantang pada kalian. Masih ingat nggak pertanyaannya apa yang sudah kita buat di forum diskusi tadi pagi? Masih ingat? Masih. Tentang apa? Tentang bagaimana caranya agar masyarakat memakai masker di masa pandemi ini. Betul. Tadi pagi Bu Dini sudah memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu tentang permasalahan apa sih yang harus kita lakukan pada saat masa pandemi ini. Banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya memakai masker. Nah, di sini sudah dijawab. Beberapa siswa sudah menjawabnya, yaitu dengan cara membuat sebuah Poster. bagus ya. Di sini ada jawabannya dari Bagus dengan membuat poster untuk menyadarkan orang-orang supaya memakai masker dan terhindar dari bahaya virus corona. Ada Diva, ada Abdus, ada Tria, ada Jaja ya. Di sini sudah komplit. Oke. Lanjut. Setelah berdiskusi bersama, kemudian Bu Dini sampaikan juga tadi pagi bahwa kalian hari ini proyeknya, karena tadi yang ditanyakan Bu Dini adalah apa yang harus kalian kerjakan, kalian menjawab poster. Jadi proyek kita kali ini adalah membuat poster. Nah, sebelum membuat poster, langkah awalnya kita harus membuat sketsa dari poster itu sendiri. Nah, untuk sketsa poster kita jadwalkan pembuatannya hari ini adalah 1 hari. Tadi pagi Bu Dini sudah tugaskan, maka sore ini kalian harus mempresentasikan hasil sketsa yang sudah kalian kerjakan. Sudah siap ya? Siap. Ya, bagus. Sebelum membuat poster dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya, Bu Dini juga sudah bilang kepada kalian bahwa kalian harus mengunduh LKPD yang ada di e-learning yang sudah Bu Dini sampaikan. Ada yang belum mendownload LKPD? Sudah. Bu. Sudah semua? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Kalau sudah semua. Ibu Dini ingatkan, bagi yang belum, segera di-download, kemudian dicetak, diisi, hasilnya difotokan, kemudian di-upload lagi dalam bentuk file PDF untuk LKPD-nya. Oke?
Paham ya? Paham. Bu Dini kasih kesempatan kalian sampai besok pagi untuk pengumpulan LKPD-nya. Jangan sampai terlambat, ya. Ya, baik Bu. Ya. Kemudian setelah pembagian LKPD, yang harus kalian lakukan sebelum membuat sketsa, yaitu kalian harus apa? Kemarin mempelajari atau menelaah tentang gambar, teks, dan sketsa. Ini pertanyaan lagi Bu Dini dari materi tadi, apakah benar-benar sudah dipelajari dengan baik? Sudah. Ya. Oke, bagi yang sudah mempelajari, Bu Dini ingin tahu buktinya, yaitu di dalam forum diskusi ini. Kita sudah mendiskusikan materi yang tidak kalian mengerti. Ada yang bisa menjawab dari teman-teman, atau nanti Bu Dini bisa bantu pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada forum diskusinya. Iya, Caca, ada yang bisa Bu Dini bantu? Oh, maaf Bu, kepencet. Oh iya, tidak apa-apa. Sini ya, kita lanjutkan, yaitu contoh di sini ada pertanyaan siapa ya yang jawabnya paling banyak ya? Oh, pertanyaannya Stefan. Sini Stefan bertanya, apa saja teknik membuat sketsa? Ada Bagus yang menjawab, ada Syahwa, ada Alwi, bagus ya. Di sini sudah dijawab, anak-anak sudah berani untuk menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, saya cek lagi dari Abdus mungkin. Abdus tanya, apa kelebihan dan kekurangan gambar bitmap? Oh ini, Jaja sudah menjawab kelebihan dan kekurangannya. Oke, komplit sekali. Oke, bagus ya. Jadi, kalian sudah berdiskusi di forum diskusi dan sudah tidak ada materi yang miskonsepsi atau kalian yang tidak mengerti sudah tidak ada ya, sudah ditanyakan semua di forum diskusi. Oke. Setelah itu kalian membuka e-learning kembali. Ibu Dini buka lagi e-learningnya. Kita kembali ke e-learning. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah sketsa, Bu Dini minta kalian tadi untuk apa? Untuk berdiskusi ya. Berdiskusi menentukan bahan apa saja yang dipakai di dalam poster tersebut ya. Ini sudah sampaikan di dalam forum tugas. Ya. Gimana? Sudah dibuka untuk bahan-bahan yang sudah Bu Dini sampaikan? Sudah Bu. Kesulitan nggak dengan bahan yang sudah Bu Dini sampaikan? Sudah. Tidak ada kesulitan? Tidak. Nah, menggambarnya nggak ada kesulitan ya? Bisa semua ya? Oke, kalau gitu berarti kalian sudah bisa membuat sketsanya. Sketsanya juga sudah disiapkan ya. Kemudian berarti kalian sudah bisa mempresentasikan satu persatu. Ini mau dipilih aja atau lain aja? Atau kalian mau, oh saya aja Bu, saya aja. Kalian pilih sendiri atau Bu Dini yang milih nih presentasinya? Saya aja Bu. Oke, nanti kamu ya, pertama ya, Bagus ya yang mau presentasi. Oke, sebelum Bagus presentasi, Bu Dini ingin mempresentasikan materi yang sudah Bu Dini jelaskan di awal tadi ya, yang sudah kamu pelajari. Di sini Bu Dini akan mereview kembali materi-materinya supaya kalian lebih paham dan lebih mantap. Oke, Bu Dini share lagi untuk materinya. Lanjut ke sini. Nah, ini adalah pertanyaan yang sudah kamu diskusikan di dalam e-learning tadi ya, dan sudah dijawab. Kemudian materi kita hari ini kan kemarin tadi ada 3 kan ya, ada 3 kan materi pokoknya. Apa saja bisa disebutkan? Gambar, Tipografi, jenis gambar, sketsa. Oke, ada gambar, ada teks, ada sketsa. Bagus. Ini yang pertama, yaitu tentang teks sebelumnya. Dari materi yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian ketahui tentang tipografi? Yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, bagus. Seni mendesain teks atau tulisan Bu. Seni mendesain teks atau tulisan. Oke, benar. Itu yang pertama kita akan belajar tipografi. Nah, di sini Bu Dini sudah tuliskan bahwa tipografi merupakan seni memilih dan menata huruf pada ruang untuk menciptakan kesan khusus sehingga pembaca akan dapat membaca semaksimal mungkin. Benar.
Nah, jenis dari tipe font itu sendiri ya, kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah huruf sans serif, huruf serif, dan huruf script. Untuk sans serif, yaitu adalah huruf yang memiliki kait atau hok. Nah, sedangkan serif ini juga memiliki ujung, tapi ujungnya lebih runcing daripada sans serif. Sedangkan huruf script adalah huruf tegak bersambung. Kemudian yang keempat dan kelima yaitu adalah huruf monoskop, yaitu huruf yang memiliki spasi ya. Jadi dia memiliki jarak antara huruf satu dan huruf yang lainnya. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima adalah huruf karakter atau bisa dibilang huruf ini biasanya dipakai untuk pemrograman. Nah, jadi ada kayak huruf ini loh, mesin teks ya, seperti itu, modelnya seperti itu. Untuk model jenis huruf yang lain masih banyak, kalian bisa mendownload atau menyontoh ya, seperti itu. Jadi di dalam poster kalian harus ada namanya tipografi untuk memperjelas teks yang ada pada poster kalian. Oke, sampai pada teks, ada yang bisa kalian tanyakan atau mungkin ada yang belum mengerti? Sudah Bu, tidak. Tidak ada yang lainnya? Alhamdulillah udah Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut kepada jenis gambar ya. Jadi di dalam gambar ini sebelum masuk materi, Ibu ingin tahu apakah kalian benar-benar sudah mengerjakan atau mempelajarinya dengan baik? Apa yang kalian ketahui tentang perbedaan gambar bitmap dan vektor? Ada yang tahu? Oke, Stefan? Kalau vektor terbuat dari rangkaian garis, sedangkan bitmap terbuat dari rangkaian piksel atau titik. Oke, bagus. Benar, Stefan. Jadi, jenis gambar itu ada dua, yaitu gambar bitmap dan gambar vektor. Nah, seperti yang sudah dikatakan Stefan, bahwa gambar vektor itu adalah gambar yang terdiri dari garis, ya. Jadi, gambarnya seperti ini modelnya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, gambar itu seperti ini. Ini bitmap dan ini vektor. Ada yang tahu nggak perbedaan dari dua gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Seperti kartun Bu. Yang mana? Gambar apa? Yang gambar vektor. Yang vektor ini gambarnya lebih ke kartun ya, daripada gambar bitmap itu lebih ke foto normal ya, karena dari pembuatannya mereka memang berbeda. Jadi kalau bitmap itu memang dari pixel, kalau vektor itu memang dari garis. Oke, next, selanjutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor. Mungkin Abdus bisa bantu Budini untuk membaca kekurangan gambar vektor biar kamu nggak ngantuk. Ayo Abdus. Iya Bu. Yuk, tolong dibacakan untuk gambar vektornya, kekurangan dari gambar vektor. Kekurangan gambar vektor. 1. Saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format gambar bitmap, hasilnya tidak bisa menampilkan vektor utama. 2. Grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis atau senatural gambar umumnya. Oke, terima kasih Abdul sudah dibantu baca. Ya, karena siang-siang nih kita sudah mulai ngantuk. Tapi mau bagaimana? Ini jam terakhir, harus kita lalui dengan baik. Terima kasih Abdul ya. Oke, selanjutnya ini adalah tentang gambar bitmap, yaitu adalah gambar yang terbentuk dari banyak titik dengan campuran warna di dalam grafis yang ada pada komputer. Jadi kalau kita lihat nih, ini ada titik-titik kan ya? Kelihatan enggak? Ya Bu. Nah, kelihatan ya? Titik-titik itu yang dimaksud dengan pixel. Jadi kalau dia di zoom, maka dia kelihatan. Semakin banyak pixel, maka gambar akan semakin banyak pixel. Gambar akan semakin jelas atau halus, benar. Semakin pixelnya sedikit, gambar akan pecah, gambarnya akan semakin buram ya. Jadi itu untuk kelemahan dari gambar bitmap itu adalah seperti itu. Oke, di sini adalah ada kelemahan dan dari gambar bitmap. Siapa ya yang belum bersuara ya yang tadi? Alwi mungkin? Ya. Iya, coba nih Budini dibacakan nih kelebihan dari gambar bitmap. Kelebihan dari gambar bitmap. Yang pertama, bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah, sementara kualitas gambar tidak kita tentukan.
Yang kedua, pemberian efek khusus bisa dilakukan dengan mudah sehingga setiap orang bisa membuat objek tampilan yang sesuai keinginan. Yang ketiga, objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami. Oke, terima kasih Alwi sudah dibacakan. Ya, Nah, sama-sama. dari jenis-jenis gambar nih, ada yang ditanyakan enggak? Apa sudah paham semua? Paham, Bu? Nah, sudah paham kalau gitu. Next, selanjutnya kita akan belajar tentang sketsa. Sebelum masuk sketsa, seperti biasanya, Bu Dini akan tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang sketsa? Oke, siapa nih yang angkat tangan dulu? Oke, Atus dulu. Sketsa adalah gambar kasar atau rancangan gambar. Betul, sketsa itu adalah gambar kasar. Next, yuk kita lihat di sini. Nah, di sini Bu Dini sudah sampaikan bahwa sketsa adalah suatu gambar pendahuluan atau perancangan yang masih kasar, ringan, dan sifatnya sementara, yang digunakan sebagai dasar dalam membuat sebuah karya. Nah, oleh sebab itu, kenapa sebelum membuat poster, kalian harus membuat sketsanya dulu. Kalian harus membuat rancangannya dulu, ya, supaya nanti mendesain kamu lebih gampang, karena punya acuan gambar atau yang disebut dengan sketsa. Benar. Nih, sekarang kita akan belajar unsur-unsur sketsa. Unsur sketsa itu sendiri ada 5, yaitu garis, warna, bidang, bentuk, dan efek dari pencahayaannya. Kemudian teknik membuat sketsa. Saya dulu nih, Bu Dini nih, kayaknya pada sepi-sepi banget. Untuk membuat sketsa nih, tekniknya ada berapa jumlahnya? 7? Oke, yuk kita buktikan kalau ada 7. Yang pertama adalah teknik arsir, yaitu teknik menggambar dengan cara diarsir ya, jadi arsir kasar aja, namanya teknik arsir. Yang kedua adalah teknik busel, nah ini lebih halus, setelah diarsir dia digosok, boleh sama tisu, boleh sama tangan, boleh sama kertas. Kemudian yang ketiga teknik pointillis, nah di dalam teknik pointillis ini menggambarnya pakai titik-titik nih, titik-titik. Nah tadi waktu di forum diskusi Bu Dini baca punya siapa ya, punya Tria kalau nggak salah, dia lebih senang memakai teknik pointillis ini karena dia merasa lebih gampang ya. Kemudian yang keempat teknik perspektif. Perspektif ini adalah tekniknya memakai titik temu ya. Jadi ada garis penarik, titik temu, kemudian baru digambar. Oke, kemudian yang kelima adalah teknik blok. Di sini adalah tekniknya menggambarnya seperti bayangan. Jadi di blok warnanya hitam semua. Nah, beda dengan teknik akuarel. Kalau teknik akuarel ini kalian menggunakan cat air. Sama gambar kasar, cuma ada warnanya. Dia menggunakan cat air. Ya. Dan yang terakhir adalah teknik linear, yaitu teknik sama dengan teknik arsir sih kalau Bu Dini bilang, cuma dia lebih menggunakan garis, jadi tertata rapi, jadi garisnya lebih terlihat strong seperti itu. Oke, dari teknik dan pembuatan sketsa ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Jelas ya? Jelas. Oke, dari materi yang sudah Bu Dini share di e-learning, Bu Dini masukkan ke blog, kemudian Bu Dini jelaskan hari ini, Bu Dini review, sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti masalahnya sudah clear. Maka dari itu, next. Nah, ini yang sudah kamu diskusikan sebelumnya di grup WA-mu, yaitu tentang bagaimana kamu merancang sebuah sketsa postermu dan menentukan bahan poster dari guru atau dari Bu Dini sebelum mendesain sebuah poster. Nah, sudah ditentukan yang jelas sebelumnya ya, karena sketsamu kan sudah jadi, tadi sudah dikerjakan. Bu Dini juga sudah memasukkan bahan-bahannya di dalam e-learning. Tadi juga sudah kamu jawab, Bu Dini tanya, apakah ada kesulitan menggambar dengan bahan-bahan dari Bu Dini? Jawabmu apa tadi? Tidak. Tidak. Itu sudah selesai semua ya. Oke, dari semuanya itu masuk ke tugas mandiri ya, ini kan kita sudah menelaah tadi, kemudian sudah berdiskusi di e-learning, kemudian sudah menentukan bahan di dalam WA group ya tadi ya. Kemudian kamu tugasnya adalah membuat sketsa poster, dan hari ini di link Google Meet yang sudah Bu Dini share di WA sebelumnya, kalian mempresentasikan hasil sketsa dari postermu itu. Oke, sebelumnya Bu Dini akan stop dulu untuk materi kita ini, dan Bu Dini akan share e-learning lagi. Kita kembali ke e-learning ya. Bu Dini akan tunjukkan tugasmu. Nah ini ya,
Di dalam tugas mandiri ini, kelihatan? Sudah Kelihatan, terpampang? Bu. Kelihatan. Oke. Bu. Ini ya, tugasmu ya. Sudah kamu cek kan? Sudah. Sudah. Nah, ini ada bahan poster di sini ya. Dalam bentuk RAR sudah kamu download. Tugas kalian ini ya, kamu membuat desain poster dengan tema yang jelas. Temanya seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu apa temanya? Ini memakai masker. Pentingnya memakai masker, betul. Kemudian sketsanya, bahannya sudah disediakan, kamu harus menggambar di kertas A4. Nah, silakan menggunakan teknik sketsa yang sudah Budini kerjakan ya. Hasilnya difoto, kemudian dikirim ulang ke e-learning. Oke. Akan Budini hentikan presentasinya. Nah, sekarang sambil Budini buka e-learning nih ya, sambil Budini cek siapa yang sudah mengumpulkan. Banyak nih dikumpulkan nih, rajin-rajin nih anak-anak. Oke, tadi yang janji mau presentasi apa nih? Bagus nih, mana Bagus? Saya, Bu. Oke Gus, bentar Gus, Budini download dulu ya hasilmu ya, di e-learning ya. Ya, Bu. Bagus. Oke, nih, ya bagus nih. Yuk Gus, Budini yang tunjukkan di layarnya, kamu yang presentasi ya. Ya. Sebentar, tak carikan. Mana nih tadi? Oke, sebentar. Share. Terlihat, Gus? Sudah, Bu. Sudah Mana yang lain terlihat? Lihat. Lihat. Oke, Lihat, silakan Bu. Gus. Presentasikan hasil kerjamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil sketsa poster saya. Yang pertama, saya menaruh teks yang bertulisan pakai masker yang bertujuan untuk mengingatkan orang-orang pentingnya memakai masker di saat pandemi saat ini. Dan saya memberikan gambar orang yang sedang memakai masker supaya orang-orang bisa memakai masker dengan cara yang baik dan benar. Tidak lupa saya memberikan 3 ikon protokol kesehatan. Yang pertama bertujuan untuk agar orang-orang tidak menghindari kerumunan, dan gambar kedua agar orang-orang tetap menjaga jarak, dan ketiga supaya orang-orang tidak lupa mencuci tangan. Sekian teman-teman, jika ada saran atau komentar, terima kasih. Oke, terima kasih Bagus. Ada yang punya saran atau komentar untuk hasil sketsa dari Bagus? Oke, Dimas. Silakan Dimas, sampaikan. Saran saya adalah sebaiknya di samping ikon protokol kesehatan dikasih teks tentang gambar ikon tersebut. Oke, supaya apa itu Dimas kalau dikasih keterangan? Supaya orang bisa mengerti itu artinya apa gitu loh. Oke, bagus. Terima kasih Dimas ya. Oke, terima kasih Dimas sudah disampaikan. Benar Bagus ya. Jadi icon, karena kalau sekarang sudah banyak orang mengerti ya icon itu ya. Jadi sebelum orang mengerti, jadi sebaiknya kamu sedikit kasih keterangan di sebelahnya icon itu supaya orang lebih mengerti. Karena kita kan fungsinya adalah supaya orang lebih paham nih pentingnya memakai masker itu untuk apa. Jadi bisa ditambahkan teks itu. Ya? Oke, Baik, Bu. Oke, bagus. Terima kasih untuk presentasinya. Next, siapa lagi dong yang mau perwakilan nih? Perempuan belum. Siapa? Oke, Riza. Ada Riza di sana. Yuk, Riza, yuk. Silakan presentasikan. Sebentar. Budini tunjukkan dulu hasilnya dari Riza. Budini download. Sebentar. Budini cari hasilnya. Tunggu sebentar. Oke, sudah muncul. Sekarang Budini akan share. Saya share dulu punyanya si Riza. Riza. Oke, ketemu. Siap. Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Oke. Yuk, Riza, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sketsa poster saya. Yang pertama, high class-nya saya buat ayo pakai masker.
supaya orang-orang sadar akan pentingnya memakai masker. Kemudian yang kedua adalah ada gambar orang yang disekelilingi dengan virus-virus corona, yaitu menandakan bahwa di sekeliling kita masih banyak virus-virus corona yang berterbangan. Oleh sebab itu, pencegahnya yang utama adalah memakai masker. Dengan memakai masker, maka kita terlindungi dan kalian juga terlindungi. Kemudian, saya memberikan 3 icon tentang protokol kesehatan. Yang pertama, yaitu memakai masker itu sendiri. Yang kedua, yaitu mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Mungkin itu presentasi dari saya. Ayo teman-teman, siapa yang bisa mengomentari hasil sketsa poster saya? Terima kasih. Oke, Riza, terima kasih. Yuk, siapa yuk yang mau jawab pertanyaan? Ayo, angkat tangan. Resen, siapa? Tadi kayak ada Givari deh, ya. Oke, Givari, sama Stefan. Nanti diganti ya, nama ini akunnya biar lebih enak Iya, nih. Bu. Mulai. Oke, yuk, Givari. Ya, untuk gambar tidak ada kekurangan sih, udah bagus ini, keren. Udah itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Komentar yang sangat cukup jelas sekali. Oke. Terima kasih, Givari ya. Kalau menurut diri sih, oke, sudah. Jadi, sudah benar yang Givari sampaikan ya. Jadi, untuk poster dari Riza, sudah ada highlight-nya di depan. Gambarnya juga sudah terlihat, kata-katanya sudah terlihat. Dia juga bisa menjelaskan beberapa icon yang kenapa sih kok kasih gambar itu. Sudah seperti itu. Oke, mungkin cukup nih ya, sudah perwakilan, sudah ada pertanyaan juga. Berarti hari ini materi kita clear untuk hari ini ya. Oke, Ya. belum mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ini pengen nih kalian menyimpulkan lah, yuk kita simpulkan dulu materi apa sih yang sudah kita pelajari dari pagi tadi sampai siang ini kita bertemu lagi di dalam program Meet. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Jaja, yuk Ja, simpulkan dong. Kesimpulan desa adalah gambar dan teks merupakan elemen utama dalam sebuah desain grafis berbasis bitmap. Dan poster adalah salah satu produk hasil gambar dan teks berbasis bitmap. Oke, terima kasih Jaja untuk kesimpulannya sudah cukup benar, baik. Nah, ada lagi nggak yang mau menambahkan dari kesimpulan Jaja? Oke, Stefan, yuk. Silakan deh. Seorang desainer sebelum membuat produk harus memiliki sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu agar mempermudah dalam pengembangan ide atau gagasan dalam mendesain sebuah produk. Oke, sip, komplit semuanya. Benar. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa materi kita hari ini adalah belajar tentang gambar dan teks berbasis bitmap. Dia adalah sebuah elemen penting dalam membuat sebuah desain. Nah, desain apa yang bisa kita pakai? Yaitu salah satunya adalah desain poster. Nah, benar yang sudah dikatakan oleh Stefan, bahwa sebelum membuat sebuah poster, kita harus membuat sebuah rancangan dulu. Supaya apa? Supaya desain kita nggak kemana-mana. Kita punya acuan untuk mendesain sebuah produk. Ya, oke. Sampai di sini. Siapa yang masih belum paham? Siapa yang masih belum mengerti? Siapa yang ingin bertanya? Ayo, silakan, beri tunggu. Tidak, Bu, sudah Tidak, paham. Bu. Sudah paham. Sudah paham semuanya? Devita, Ya. kamu dengar suara? Paham, Bu. Paham dong? Alhamdulillah. Paham dong? Devita sudah paham? Bu. Oke, kalau sudah paham, terima kasih untuk hari ini ya. Jadi materi untuk hari ini kita clear. Materi yang akan datang, yaitu kita akan belajar tentang pembuatan dari poster itu sendiri. Ya, jadi kalian siapkan untuk alat dan bahannya. Yang jelas yang pertama sketsamu nggak boleh hilang. Ya, harus tetap aja karena itu acuan desainmu. Yang kedua, siapkan software-software yang akan kita pakai. Kalau kita masih daring, nanti Ibu akan carikan software yang bisa mendesain poster
melalui smartphone kalian. Nanti kalau kita sudah tatap muka, insya Allah kalau sudah tatap muka nanti kita bisa mengerjakan bersama-sama di dalam lab komputer memakai aplikasi yang bisa mengolah poster di dalam komputer itu sendiri. Ya, mungkin cukup sekian ya dari Ibu. Materinya akan Ibu akhiri. Sebelum akhirinya, Ibu pengen kalian memimpin berdoa dulu. Tadi bagus sudah memimpin berdoa. Sekarang yang lainnya gantian. Siapa? Oh, Stefan lagi. Oke, Stefan, yuk. Baik, sebelum kita menutup daring hari ini, marilah kita berdoa agar materi hari ini diberi manfaat. Amin. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Stefan sudah dipimpin berdoa. Untuk anak-anak yang lain, terima kasih sudah datang meet untuk hari ini. Setelah ini Budini akan masuk ke kelompok yang lain ya untuk meetnya, untuk presentasi teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Budini sampaikan dapat bermanfaat ya. Ya, Bu. Kalian tetap Baik, Bu. jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat bertemu kembali di dalam kelas bertatap muka bersama teman-teman yang lain ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kalian bisa live meetingnya? Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kifari? Sudah bisa live meetingnya? Live? Nyak mau ngapain ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sudah selesai. Oke. Terima kasih di sini. Oh, yang rekam Bu Ainul ini ya. Oke. Oke. Terima kasih Bu Dini. Jadi kalau menurut saya apa yang Ibu lakukan itu tampaknya memang sudah prepare sekali, ya. Ya mungkin dibandingkan beberapa ya, saya tidak sebut semuanya, beberapa yang sebelumnya, tampaknya Ibu memang sudah skenario-nya sudah sangat matang dengan siswanya, dan tadi di part yang berikutnya siswanya juga diberi kesempatan sangat aktif. Kemudian Bu Dini sudah menyampaikan dengan tenang, dengan variasi dan intonasi yang yang cukup jelas, ya. Dan saya pikir tadi sintaknya juga sudah dijalankan dengan baik sesuai apa yang sudah direncanakan, gitu ya. Saya pikir nggak banyak kekurangan untuk Bu Dini, dan jaringannya cukup bagus. Ini tadi suaranya cukup jelas. Itu kalau menurut saya. Tapi untuk Pak Zubairi monggo, nanti akan kita lihat saat videonya sudah diunggah dan kita evaluasi di pertemuan berikutnya. Monggo Pak Zubairi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Dini memang sudah lancar sekali ya, ini kelihatannya ya dalam penggunaan e-learningnya ALC ya atau CBT itu ya. Ini semuanya sudah terbiasa, mungkin sebelahnya pakai itu Bu ya. Iya Pak, jadi sebelum pandemi di sekolah kita memang sudah menggunakan e-learning itu. E-learning itu ya itu sudah lancar Bu katanya ya. Jadi anak sudah terbiasa dan sampai tidak ada kendala ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Memang banyak positifnya sudah ya, jadi suaranya juga sudah jelas, kemudian anak juga sudah semangat sekali ya. Jadi di situ kelihatan sekali jalannya hidup gitu ya, dari pembukaan sampai penutupan tadi saya lihat aktivitas anak itu benar-benar hidup gitu ya, semangat gitu ya, suaranya juga keras dan semangat. Hanya mungkin begini mungkin yang perlu saya tambahkan ya, satu saja mungkin ya. Misalnya kalau Bu Dini tadi menjelaskan ada teknik arsip, teknik visual dan sebagainya, ya mungkin sebaiknya juga sedikit anak diajak untuk semacam begini. Misalnya kalau ingin menjelaskan teknik arsip, mungkin berarti kan ada gambarnya, ya ada contohnya. Mungkin keduanya ditampilkan misalnya untuk membedakan teknik visual dan
teknik arsir mungkin ditunjukkan dua-duanya, terus nanti suka apa bedanya ya, jadi tidak langsung disimpulkan kayak gitu ya. Jadi digali sebanyak-banyaknya, supaya nanti anak lebih lebih berpikir, oh bedanya ini ternyata kalau begini dosen ini arsir, bandingkan lagi misalnya dengan blok dan linear dan sebagainya, sehingga nanti anak akan menemukan sendiri dengan bahasanya sendiri ya. Tetapi tetap kita kawal untuk diarahkan kalau arsir begini. Kayak begitu kira-kira begitu aja ya. Lalu semuanya sudah bagus, hanya ini hanya mungkin ya salah satu saja untuk memancing supaya kritis itu aja. Nanti semuanya dari awal dari sudah banyak kritisnya ya, sudah bagus jalan dengan bagusnya. Oke, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak Zubairi. Jadi tampaknya saya juga sepakat ya, karena Budi ini tampaknya sudah membuat skenario dengan baik dengan siswanya, dan siswanya kooperatif banget ya tampaknya. Itu kalau di sekolah memang sama Budi ini juga dekat gitu ya Bu siswanya ya? Iya Pak, karena sudah dikawal mulai dari kelas 1 memang bareng sama saya. Produktifnya sekarang di kelas 2 masih tetap saya, jadi gitu. familiar sama gaya saya mengajar. Ya, jadi jadi memang menarik ya. Jadi kalau guru itu sudah menghafal masing-masing pribadi siswa dan seterusnya itu enak, ngomongnya juga enak, siswanya juga tampak tadi aktifnya itu ya, walaupun memang sudah disiapkan ya, tapi aktifnya itu kelihatan kalau memang dekat dengan begini itu. Jadi artinya nggak ada rasa takut atau malu itu. Saya tidak melihat itu ya Pak Gubran tadi ya, tampaknya siswanya senang gitu ya tampaknya. Ya terlepas dari bagaimana persiapannya, tapi memang pembelajaran yang kita inginkan ya seperti itu. Dan tadi kayak temanya juga sudah kontekstual, tugasnya itu menarik juga ya, misalnya tentang masker itu kan berarti kan sudah kontekstual, anak-anak diajak berpikir bagaimana pentingnya masker. Dan itu memang perlu ditekankan, bukan hanya sekedar bisa menggambar, membuat poster ya, tentang pemakaian masker, tapi value-nya itu atau nilainya plus dari pembuatan masker itu sendiri. Pak Gubran tadi sejak awal mengingatkan, jadi kontekstualkan ya, kaitkan dengan kehidupan itu, dan itu menarik ya. Begitu ya Pak Gubran kira-kira ya? Iya, sepakat sekali Pak. Oke. Terima kasih Budini. Terima kasih. Saya izin live ya Pak. Monggo. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.